Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, kemudahan, kelapangan bagi kita semua hingga sampai malam hari ini kita masih bisa hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala mengisi malam-malam Ramadan dengan amal-amal saleh, dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepadanya. Semoga kesyukuran kita akan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini akan membuahkan bertambahnya amal soleh kita di hari-hari yang akan datang insyaallah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku akan menambahkan. Bila kita ingin bertambah kesolehan kita, mari kita syukuri kesolehan yang sudah berhasil kita kerjakan. Mensyukurinya dengan mengawalnya, menjaganya, dan tidak merusaknya. Allah memberi perumpamaan di dalam surat Al-An'am, orang-orang yang sudah berbuat baik tapi kemudian dia rusak amal kesolehannya itu setelah itu. Diumpamakan oleh Allah ibarat seorang wanita yang memintal dan menenun. Sudah letih-letih dia membuat tenunan, susah sekali. Begitu selesai dia obrak-abrik tenunannya. Itulah perumpamaan orang-orang yang setelah melakukan ketaatan kepada Allah, dia tidak kawal ketaatan itu. Dia tidak jaga. Dia lakukan hal-hal yang akan merusak dan menghancurkan kesolehan yang sudah dilakukan. Maka kaum muslimin, wujud dari kesyukuran kita kepada Allah, mensyukuri kesolehan yang sudah kita kerjakan dengan mengawalnya, agar kemudian ditambahkan kesolehan kita, ditambahkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita malam hari ini mungkin agak aneh jadinya. Ini baru malam ke-25. Tapi judulnya sudah bagaimana melepas bulan Ramadan. Jangan-jangan Ustaz sudah mengajak kita segera menyelesaikan qiyam dan i'tikaf kita. Kabar-kabarnya malam 21 kemarin Lailatul Qadar. Beruntunglah yang di malam 21 lumayan maksimal mentaati Allah. Di Kota Padang siang ke-20 itu paginya pemerintah Kota Padang, wali kota, wakil wali kota, sekda dan seluruh PNS bersama masyarakat jam 8 pagi melaksanakan sholat istisqa
Karena sudah sejak sebelum Ramadan lagi tidak pernah ada hujan. Panas, kering di Padang, dan kita mungkin rasakan juga. Ternyata subhanallah, malam hari ketika kita tarawih di Masjid Raya Sumatera Barat, malam itu turun hujan. Nggak tahu, pasti ada hamba-hamba Allah yang mustajab doanya pagi itu. Entah siapa orangnya, Allah yang Maha tahu. Dan itu malam ke-21. Dan qiyam pula malam itu menjelang subuh hari hujan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, dia pernah bersumpah bahwa dia pernah mendapatkan Lailatul Qadar bersama Rasulullah, di mana subuhnya mereka sholat subuh di atas tanah yang basah atau berair. Artinya baru saja hujan turun. Kalau betul malam 21 itu Lailatul Qadar, maka kita tutup acara kita lagi. Tentunya tidak demikian. Dan tidak itu maksud dari judul ini. Rupanya malam berikutnya hujan lagi. Ini hujan mana yang Lailatul Qadar ini? Kalau kita di Sumatera Barat atau di Sumatera ini memang agak susah melihat-lihat mana hujan yang merupakan tanda-tanda Lailatul Qadar, mana yang merupakan hujan memang ciri khas negeri Sumatera atau Sumatera Barat. Agak sulit membedakannya. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, memang hujan itu sekali setahun. Jadi kalau dia turun tidak pada waktunya memang agak aneh. Besar kemungkinan itu tanda-tandanya. Daripada kita berspekulasi bahwa Lailatul Qadar itu sudah selesai, maka kita bahas tema ini. Bagaimana melepas Ramadan yang penuh berkah. Poin pertama, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya, kaum muslimin dan kaum muslimat, meluruskan makna bahagia. Langsung saya banding-bandingkan ini secara sederhana. Karena kita yakin insya Allah besok 1 Syawal, tidak ada perbedaan antara para ulama bahwa Idul Fitri pasti 1 Syawal. Yang berbeda itu di Masehinya. Insya Allah 1 Syawal seluruh umat Islam berbahagia. Bahagia semuanya. Cuma bahagianya berbeda-beda. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahagia hari itu karena dia telah maksimal beribadah selama Ramadan. Ya puasanya, ya qiyamnya, ya tilawahnya, ya sedekahnya, ya infaknya, ya berbagi, ya peduli, silaturahim, bekerja di kantor, di perusahaan. Menurut hitung-hitungan dia, karena kita manusia bisa menghitung. Terus Umar pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wasta'iddu li yaumil 'ardil akbar, kata Umar. Hitunglah dirimu, hisablah dirimu sebelum dihisab, timbanglah sebelum ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk hari penampilan yang sangat besar, yaitu hari Mahkamah Allah Subhanahu wa taala, yaumul hisab. Kita boleh saja kaum muslimin dan kaum muslimat, kita ambil secari kertas, kita hitung-hitung di sana, sendiri aja di rumah. Tulis nomor 1 puasa, nomor 2 salat malam, nomor 3 tilawatul Quran, nomor 4 zikir pagi dan petang, nomor 5 membukakan orang berpuasa, nomor 6 menyantuni orang fakir miskin, duafa, nomor 7 silaturahim, nomor 8 membantu orang lain, nomor 9 silakan apa amal saleh. Lihat, coba kita kasih nilai untuk diri sendiri sebelum nanti. Nggak usah orang ikut serta, hisab diri kalian sendiri, kata Allah, kata Rasulullah, kata para sahabat.
Hisab sendiri. Boleh saja. Kalau kurang, kita segera istighfar. Kita segera tambah. Karena sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Ini hadis populer sekali, hadis dari Umar bin Khattab, hadis sahih, innamal a'malu binniyat. Ada satu lagi hadis bagus juga, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung endingnya, tergantung akhirnya. Makanya mengupas tema ini, bagaimana melepas Ramadan, ini bukan kecepatan ini. Orang mungkin mengatakan layaknya dibahas malam terakhir, Ustaz. Oh enggak, terlambat kalau malam terakhir. Karena tidak ada waktu untuk menjemput ketertinggalan, menambah kekurangan, menambah yang belum sempurna, memohon ampun bagi yang tidak tuntas. Ini masih ada jeda waktu 4 hari lagi insya Allah, atau 5 hari lagi, malam 25 sekarang. Boleh saja kita coba ukur sendiri. Maka pas 1 Syawal terasa, alhamdulillah puasa selesai semua. Suami, istri, anak-anak relatif aman, lancar, alhamdulillah. Silakan kasih nilai sendiri. Orang nggak tahu, Allah yang tahu. Rasanya qiyam tarawih ada di masjid-masjid yang baik, bersama imam-imam yang bagus, dengan bacaan yang lebih baik, dan kita pun mengikutinya dengan penuh khusyuk. Alhamdulillah. Rasanya sedekah tiap malam, tiap waktu, membukakan orang berpuasa, alhamdulillah. Silakan. Nah, ini ada orang-orang yang di 1 Syawal bahagia sekali karena seluruh agenda amal soleh ada namanya di situ. Pernah mungkin kita sampaikan, karena saking banyaknya kita menyampaikan, entah di sini, entah di masjid lain. Dan ada hadis Rasulullah kita hafal ya, bahwa salah satu pintu surga namanya Ar-Rayyan. Siapa yang masuk pintu itu? Nah, sudah saya sampaikan waktu yang lalu. Ar-Rayyan orang puasa saja, tapi ada bab sedekah, ada bab jihad, ada bab infak, ada bab salat. Pintu surga itu banyak, yang terkenal 8. Setiap pintu 8 ini ada 25 pintu di dalamnya. Oh, rupanya ada nama kita di semua pintu. Ya subhanallah, terserah Allah mau panggil dari mana. Maka akan ada hamba-hamba Allah 1 Syawal nanti berbahagia karena dia lumayan maksimal terlibat dalam amal-amal soleh. Yang bahagia 1 Syawal karena merasa hampir tiap berbuka istighfar, makan sahur mohon ampun, tengah malam Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zikir pagi, zikir petang, istighfarnya berulang-ulang. Adalah rasa optimis karena Allah menyuruh kita. Karena Allah menyuruh kita berbaik sangka kepada Allah. Ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah, kata Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali salah seorang yang kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa optimis ada, alhamdulillah. Rasanya kita optimis kepada Allah bahwa 1 Syawal itu kita memang sudah kembali kepada fitrah. Ada kebahagiaan 1 Syawal itu. Kok rasanya seluruh agenda amal soleh itu mudah aja dikerjakan kemarin. Sahur tidak ada kelewatan, ya. Zikir mudah saja, sholat malam lancar saja, tidak ada terhalang, tidak ada yang mengganggu. Infak sedekah ada saja, rezeki yang tak diduga-duga bisa berbagi. Terasa ada kemudahan Allah berikan selama Ramadan ini. Maka akan ada orang-orang yang berbahagia dari itu. Tersenyum. Ini satu kebahagiaan. Dan ingat kaum muslimin dan kaum muslimat, dulu juga pernah kita sampaikan. Sebenarnya kalau kita bertemu di Idul Fitri itu, ucapan selamat yang biasa diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang soleh sampai hari ini apa sebenarnya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Lihat, bukan mohon maaf lahir dan batin. Nggak ada korelasinya itu dengan Idul Fitri. Mohon maaf wajib kapan kita berjalan. Masa selesai saja urusan kita maaf lahir dan batin ya? Apa yang mau saya maafkan? Tentu definitif. Maaf, Pak. Bapak minta maaf sama saya.
Kalau boleh tahu apa kesalahan Bapak yang sudah Bapak lakukan saya? Agar saya pertimbangkan, saya maafkan atau tidak ini kan? Kalau diberitahu, maaf, waktu itu saya sudah terambil uang kamu 1 juta. Oh, tidak ada cerita, saya minta maaf ya Pak. Tidak kasih maaf. Minta maaf wajib untuk setiap kesalahan. Dan jelas-jelas agar yang memberi maaf jelas juga definisinya. Tuntas. Ingat, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin, kata Allah dalam Quran. Nanti di akhirat semua kita ini satu sama lain akan bermusuhan kecuali orang-orang bertakwa. Semua kita nanti butuh dengan secuil hasanah untuk diambil, dan semua kita butuh nanti secuil sayyi'ah untuk dibuang. Jadi kita ingin mengambil hasanah dari orang lain dan ingin sayyi'ah kita diambil oleh orang lain. Semua kita nanti akan tagih, ya Allah, ada nggak stok saya sama sebulan? Ya Allah, ada nggak stok amal soleh saya sama sebulan? Oh, ini pernah menggunjingkan, oh ini pernah memakan harta, oh ini pernah memukul. Ambil semua, tagih. Hari itu hanya ada jaza, nggak ada amal. Nilai tukar besok dengan pahala dan dosa, barter antara pahala dan dosa. Maka kalau mohon maaf dan batin bukan nunggu Idul Fitri. Ya sekarang kalau ada jelas-jelas. Kok ada utang lalu selesai? Kok ada kasam lalu selesai? Sekarang selesaikan. Sebenarnya sunnahnya bertemu Idul Fitri itu saling mendoakan amal soleh selama Ramadan diterima oleh Allah. Itu yang sunnahnya. Taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf lahir batin, nggak ada hadisnya juga, nggak ada dalil juga, nggak ada juga biasa orang. 10 tahun lebih saya hidup di Timur Tengah dan pernah berapa kali Idul Fitri di sana. Kalau bertemu dengan para ulama, nggak ada afwan, arju minkumul afwa, nggak ada tuh, mohon maaf, nggak ada. Zahiran wa batinan, nggak ada itu. Tapi taqabbalallahu. Jadi kita melepas Ramadan berbahagia, apa yang kita bahagiakan? Bahagia dengan seluruh agenda amal soleh kita. Ya Allah mudahkan, ya Allah ringankan, ya Allah berikan taufik. Ada sekelompok manusia nanti tersenyumnya itu bahagia sekali. Tapi ada kelompok lain, mudah-mudahan nggak ada di tempat kita ini. Kenapa bahagia? Alhamdulillah nggak puasa oleh. Ayo sana mati lapeh. Bahagia kenapa? Baju baru tidak sabar lagi mau dipakai. Sebentar tadi coba-coba juga depan lemari kan? Ya, segala yang baru udah disiapkan ini. Pakai seragam suami istri, seragam seluruh keluarga, atau macam-macam. Ada yang punya kemampuan 5 setel, 3 setel. Ada yang satu, yang penting bari rayu. Apa yang dibahagiakan? Tidak sabar itu lagi. Ada yang berbahagia ketemu sanak keluarga, ini sudah setahun nggak ketemu, pulang kampung. Mungkin hari ini sudah hadir dalam ruang kita ini ada yang dari rantau. Bahagia kenapa? Musuh aja kawan-kawan. Berarti ini semua tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Lalu untuk apa tersenyum 1 Syawal itu? Apa yang kita bahagiakan? Nggak ada. Maka memang perlu kita luruskan makna kebahagiaan. Kebenaran, kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan. Makanya berbahagia. Lihat, kita berbahagia 1 Syawal setelah beribadah 1 bulan Ramadan. Lalu kemudian kita sambung lagi dengan puasa Syawal 6 bulan. Lihat, kebahagiaan kita 6 hari. Kebahagiaan kita diapit oleh 2 ibadah. Dan kebahagiaannya isinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengagungan kepada Allah. Bukan tak. Enggak, itu kebahagiaan. Kan tema kita saya dari dulu ngasih tahu ya. Ramadan mesti naik kelas. Ini mungkin kalau di masjid lain gak nyambung kajinya. Tapi di muslimin alhamdulillah semoga Allah berkahi. Dengan ceramah ini berjamaah, dengan sudah semakin tingginya dosis agama yang kita ketahui, tinggi pula konsekuensinya. Tagihan dari Allah nanti tidak ada. Jadi kita bahagia setelah sekian lama beribadah, kemudian dilanjutkan ibadah, dan kebahagiaan pun isinya ibadah. Berhari raya itu ibadah. Makanya nggak boleh ziarah kubur di Idul Fitri, nggak boleh.
Tidak boleh berduka di 1 Syawal. Itu sebabnya harus serahkan zakat fitrah kepada fakir miskin saja. Lain tidak boleh terima zakat fitrah. Fakir miskin saja itu hak penerima zakat fitrah. Amil tidak ada haknya di sana. Amil itu di zakat harta. Zakat fitrah tuhmatan lil fuqara wal masakin, kata Allah, kata Rasulullah. Makanan fakir miskin. Ughnuhum anis su'al fi hadzal yaum, kata Rasulullah. Bikin mereka tidak minta-minta, khusus hari ini saja, Idul Fitri. Kenapa? Makanan sudah dikasih, uang sudah dikasih, baju ada dibelikan, bikin dia nggak minta-minta hari itu. Sunnah berbahagia hari itu. Bahagianya apa? Ibadah, amal soleh, kebaikan. Lihat bahagia kita di Idul Adha. Bahagia setelah puasa Arafah sebelumnya kan? Atau puasa 9 hari Zulhijjah itu. Sejak tanggal 1, 2, 3 sampai 9. Lalu setelah itu apa? Setelah Idul Adha, hari tasyrik, menyembelih kurban. Lagi-lagi hari raya kita diapit oleh ibadah dan amal saleh dan diisi dengan ibadah dan amal saleh. Luruskan cara paham, cara pandang kita tentang kebahagiaan. Nah, tentu kita berharap kita masuk dalam kelompok yang mereka bahagia karena telah beribadah kepada Allah. Karena sudah merasa berbaik sangka kepada Allah, insya Allah disucikan oleh Allah. Berbaik sangka kepada Allah, Allah telah berikan kemudahan, Allah telah berikan taufik, Allah telah beri perlindungan, kekuatan. Poin kedua, bagaimana kita melepas Ramadan? Lihat bagaimana Allah mengajarkan tentang amal soleh. Kalau kita pergi haji dan umrah, apa kita tutup agenda kita di Mekah? Kita tutup dengan tawaf wada, ya kan? Wajib itu kan? Kenapa harus tawaf? Rasulullah mengajarkan, jadikan masa terakhir kita di kota Mekah itu tawaf. Jadikan agenda terakhir kita di Masjidil Haram itu tawaf. Nah, saya kalau membimbing jemaah haji, kita ingatkan jemaah, Bapak Ibu kalau mau beli-beli sekarang. Setelah tawaf wada jangan tengok lagi toko-toko itu. Kedai-kedai jangan dilirik lagi. Supaya apa? Jangan sampai pekerjaan terakhir di kota Mekah jual beli. Jadikan agenda terakhir di Mekah itu husnul khatimah, tawaf. Masya Allah. Jadi nanti tanah Mekah itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ini si fulan ini Allah terakhir dia sama saya tawaf. Kalau sholat, Rasulullah mengajarkan juga, biasanya imam memberikan aba-aba, istawu wa'tadilu, luruskan, rapatkan saf. Ada juga aba-aba yang juga sampai hari ini banyak ulama memakainya ketika jadi imam. Wasallu salata muwaddi', kata Rasulullah, atau kata imam. Sholatlah sholat perpisahan. Sholatlah sholat perpisahan. Apa itu sholat perpisahan? Ini sholat terakhir. Setelah sholat kita dijemput oleh malaikat maut. Nah, kira-kira seperti apa sholat? Itu sholat perpisahan. Harus endingnya, akhirnya baik sekali. Ketika turun firman Allah surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab." Ayat ini turun, kalau sekilas dibaca nih, apabila datang kemenangan Allah dan kejayaan, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu saksikan orang masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah dan mohon ampunlah, Allah Maha Penerima Taubat. Banyak sahabat mendengar ayat ini turun tersenyum. Kabar gembira dari Allah. Kabar gembira dari Allah, kemenangan datang. Tapi seorang sahabat Rasulullah menangis ketika ayat ini turun. Siapa dia? Abu Bakar. Menangis. Menangis Abu Bakar. Yang lain heran, ini bapak tua ini kenapa menangis? Ayat mengabarkan kemenangan, ayat mengabarkan masuk Islam orang berbondong-bondong, kok menangis? Apa kata Abu Bakar? Ini ayat, ini surat mengabarkan Rasulullah akan mati.
Kalaulah berbondong-bondong orang masuk Islam, kalau sudah datang kemenangan Allah, berarti tidak selesai tugas Rasul. Balik dia lagi menemui Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakarlah yang paham bahwa surat ini isyarat dari Allah bahwa Rasulullah segera akan meninggal. Maka apa yang Allah perintahkan kepada Rasul menjelang Rasulullah meninggal di ayat ini? Bertasbihlah, istighfarlah, taubatlah. Itu cara melepas kehidupan dunia. Itu cara meninggalkan semua agenda yang selesai. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diwariskan kepada para sahabat kita semuanya, budaya dalam beramal soleh, kebiasaan dalam beramal soleh adalah mengupayakan endingnya, akhirnya sangat-sangat bagus, menjadi husnul khatimah. Berarti itu yang kita persiapkan ketika kita akan melepas Ramadan. Agar husnul khatimah kita di Ramadan ini, apa yang mesti kita lakukan? Tuntaskan ibadah kita sampai akhir. Tidak ada yang mendapatkan informasi yang valid dari Allah atau dari siapapun bahwa malam 21 kemarin Lailatul Qadar. Tidak ada informasi yang valid. Maka kita sampai akhir pastikan kita tetap qiyam. Siang-siangnya tetap beramal soleh. Hati-hati jebakan, tipuan iblis. Iblis tidak saja langsung menjerumuskan kita kepada dosa, tidak. Itu terlalu bodoh iblis. Dia jebak kita dari amalan yang lebih utama, dipindahkannya ke amalan yang sedang. Itu kerjanya iblis. Harusnya kita kerjakan yang wajib, disuruhnya kita mengerjakan yang sunat. Itu udah menang dia. Harusnya kita mengerjakan yang sunat, digiringnya kita kepada yang mubah. Udah menang juga dia. Harusnya kita ambil yang mubah, dibawanya kita kepada yang makruh. Udah menang juga dia. Baru di akhir kita dibawanya kepada yang haram. Ada bisikan-bisikan. Kemarin kalau diborong, ini alhamdulillah malam ke-25 ternyata sudah 25 hari puasa. Lah khatam Al-Quran. Alhamdulillah karena kemarin dikebut. Qiyamul Lail tak putus-putus selama ini. Hati-hati jebakan, tipuan iblis, talbisul iblis. Yang ditipu oleh iblis tidak saja orang-orang bodoh, tidak saja pelaku-pelaku dosa dan maksiat, bahkan bisa jadi Bapak Ibu di tempat-tempat maksiat sekarang tidak ada iblis. Kenapa? Ngapain iblis di sana? Nganggur dia di sana. Nggak ada kerjaan karena pekerjaannya sudah diambil sama orang. Dia datang ke sini mengganggu kita. Yang sana sudah selesai, sudah berubah menjadi setan manusia di sana. Karena Allah katakan Al-Quran, syayatinul insi wal jinni, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Saya ini karena anggota dewan, karena amanah di negara, harus ada merancang peraturan daerah, harus pergi ke Bali membuat peraturan. Pakai kacamata kuda jadi kan, kurung diri dalam kamar ya, nggak ada agenda keluar. Saya bilang sama kawan-kawan, kayaknya di sini nggak ada setan. Kenapa? Nggak perlu lagi bekerja setan di sana. Pindah dia ke negeri kita. Di situ sudah jadi setan semuanya. Ya kecuali tentu saudara kita yang beriman, kecuali orang-orang Muslim di sana yang minoritas. Maka hati-hati, hari yang tersisa kita pastikan tuntas sampai akhir. Karena memang itulah tabiat manusia. Kadang mengendor itu ke ujung, mengendor, dan hati kita tuh terseret ke Idul Fitri. Rasanya ritual Idul Fitri ini terlalu menyedot perhatian. Bahkan saya katakan Bapak Ibu hadirin hadirat, kita ini kan terlalu banyak seremonialnya. Rasulullah itu kan i'tikaf sampai pagi hari Idul Fitri. Kalau kita kan memang sampai sore tanggal 29 kan, pulang lagi. Kenapa? Ya harus siapkan rumah, besok baju belum setrika lagi segala macam. Rasulullah enggak, dari masjid i'tikaf itu juga langsung ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Idul Fitri itu, sholat Idul Fitri itu tidak terlalu apa ya? Ya ibadah saja begitu.
Kita ini kan mesti datangkan khatib dari mana begitu. Ya. Sampai khatib pun bingung, bukan bingung ya, maksudnya khatib pun mesti cari tema spesial. Idul Fitri itu sederhana saja, apa yang saking dibutuhkan hari itu sampaikan kepada jamaah. Dan itu yang harus kita kerjakan. Kalau pas Idul Fitri itu ternyata Rasulullah harus mengumpulkan infak, maka dia kumpulkan infak. Sederhana saja. Kadang kasihan kan khatib Idul Fitri di Kota Payakumbuh datangnya dari Padang. Dia sudah berpisah istri dan keluarganya. Keluarga Idul Fitri di sana ada, Idul Fitri di sini. Kasihan kita memutus silaturahim. Nanti jam 12, jam 2 baru nyampai dah, baru dia bersilaturahim dengan keluarga inti. Gara-gara kita undang khutbah di sini kan. Karena kita berpikirnya seperti itu. Jadi agenda Idul Fitri itu ya mentaati Allah, beribadah. Cuma kita tersedot oleh agenda lain sehingga malam 27, 28, 29 itu terjadi pengendoran. Ini mesti diwaspadai. Jadikan ibadah terbaik kita adalah di akhir Ramadan. Itu yang paling puncak ibadah kita. Kok ya kualitas sholatnya, kualitas tilawahnya, kualitas puasanya, infaknya, memberikan bukanya. Jadikan hari terakhir Ramadan itu yang paling tinggi nilainya dari sejak awal hari pertama. Nah, itu cara kita melepas bulan Ramadan. Kan doanya dari Rasulullah itu. Allahumma ja'al khairu a'mali khawatimaha. Ya Allah, jadikan amalanku yang terbaik di ujung-ujungnya. Wa khairu ayyami yauma alqaq. Dan hari terbaikku hari aku berjumpa denganmu. Itu hari terbaik. Kemudian kita hadirkan, memang ada perasaan sedih, ada perasaan duka. Entah berjumpa Ramadan besok, entah tidak. Dan Ramadan yang ini entah semuanya diterima oleh Allah, entah tidak. Ada kesedihan ya Allah, begitu cepat. Rasanya kemarin kita baru mulai Ramadan, sekarang sudah harus pergi dia selama-lamanya, tidak akan pernah kembali. Ramadan tahun depan itu makhluk baru. Dan timbulkan kerinduan, ya Allah, sampaikan Ramadan besok. Makanya para ulama itu kalau khutbah atau ceramah di akhir Ramadan itu doanya permintaan sampai ke Ramadan berikutnya. Itu berlinang air mata meminta. Imam Sudes kalau udah witir terakhir Ramadan bukan main. Satu CD pula direkam itu kunut di malam terakhir. Begitu orang berurai air mata, doa bisa setengah jam kunut saja. Karena kesedihan berpisah dan keharapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan besok masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali tentunya di samping kita juga terus berdoa dan saling mendoakan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Ramadan ke Ramadan terus berjumpa dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Terakhir tadi saya dibisikkan juga bahas sedikit tentang Qiyamul Lail berjamaah. Ini menjadi perselisihan sebagai para ulama. Karena perselisihan cara pandang. Secara dalil yang sahih ada beberapa hadis di mana sahabat sholat malam berjamaah dengan Rasulullah. Ibnu Mas'ud pernah merasakannya, Uzaifah pernah merasakannya. Juga Ubay bin Ka'ab menjadi imam sholat malam Qiyamul Lail atau Qiyam Ramadan. Umar yang menyuruhkan, Ubay bin Ka'ab, salah satu di antara qurra, di antara para sahabat. Artinya qiyam baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, qiyam secara berjamaah ada dalil. Kalau kita ngotot-ngotot lagi, Rasulullah hanya tarawih itu 3 malam pertama, setelah itu dia di rumah masing-masing. Kalau gitu kita 3 malam pertama aja, habis itu kita di rumah masing-masing. Tapi kemudian oleh Umar dikumpulkan. Intinya adalah bagaimana kita bisa maksimal qiyam, mau bersama atau sendiri silakan. Para ulama ini berdebat tidak selesai. Saya berharap sih sebenarnya saling menghormati saja. Selama ada dalil dan peluang mengambil dalil itu ada, nggak bisa dipaksakan pendapat kita ke orang lain.
Perlu saya ingatkan kita semua Bapak Ibu hadirin hadirat, kondisi di negara kita ini ada orang-orang yang berkepentingan kita terus berdebat. Ada kelompok-kelompok yang berkepentingan seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini berdebat, bukan sekedar berdebat, kalau perlu bertikai dan bertempur. Siapa itu? Syiah. Diadunya kita yang alumni Arab Saudi, alumni Timur Tengah, diadu dengan backgroundnya NU. Tanpa disadari terus saja. Perbedaan pendapat mazhab itu nggak bisa lagi dipaksakan orang lain ikut pendapat kita, nggak bisa. Saling menghormati saja. Saya sudah mengajak juga kawan-kawan yang alumni Timur Tengah. Nggak bisa dibawa gaya di Saudi, gaya di Kuwait, gaya di Mesir, dibawa pula ke sini, nggak bisa. Kalau kita tidak ingin terjadi skenario negara lain di negara kita, diadu sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah kemudian gentayangan kemana-mana. Lihat Bapak Ibu hadirin hadirat, sudah tersebar juga sekarang di mana-mana. Yang teroris itu adalah yang berjenggot, ya, yang mudah membid'ahkan itulah teroris. Kalau lama-lama ini diaminkan oleh banyak orang, kan yang susah kita juga. Bisa saja suatu hari berceramah seperti ini udah gak bisa lagi. Suatu hari, kalau kita terus saja berdebat dalam masalah cabang. Saya berharap yang sudah terlanjur memilih satu pendapat, silakan, tapi jangan paksakan kepada yang lain. Karena itu tidak kemaslahatan kita, itu kemaslahatan orang lain. Ini alhamdulillah di Sumatera Barat seperti ini. Bapak Ibu kalau lihat di Jawa berat. Antara NU dengan background Timur Tengah itu, Timur dan Barat, Utara dan Selatan. Maka yang ada di dalam sini ruang kita toleransi lagi. Kalau kita perlu bertoleransi, yang paling layak kita toleransi saudara sesama Muslim. Kalau kita ke orang Kristen aja toleransi, apalagi ke sesama Muslim. Maka secara dalil sholat qiyam tahajud berjamaah ada dalil. Dan ribuan masjid di Timur Tengah mengamalkan sampai hari ini. Termasuk Masjidil Haram, termasuk Masjid Nabawi. Masjid-masjid besar di Kuwait sekarang ini udah tarawih sekarang, malam mereka qiyam lagi. Ada yang versi nggak pakai witirnya ditunda. Ada yang witir dulu, karena witir berjamaah itu juga bagian dari keutamaan ketika tarawih. Habis itu nanti menambah sendiri setelah bangun tengah malam. Kedua-dua versi ada di Timur Tengah. Maka sudah tutup perdebatan tema ini. Sebagaimana kita sudah mulai tidak lagi membicarakan tentang sholat 20 dengan sholat 8. Sudah selesai. Itu terlalu jadul diperdebatkan. Ya, tema masa lalu yang tidak akan pernah berakhir dan berujung. Maka silakan yang merasa tidak bisa berjamaah, silakan qiyam sendiri-sendiri. Yang melakukan dengan berjamaah, dalil ada. Yang diperdebatkan caranya nggak seperti itu, itu perdebatan panjang. Kalau lagi masalah cara, ini perdebatan panjang di kalangan para ulama. Saya menemukan hadis sahih Rasulullah SAW sholat duha berjamaah dalam Bukhari. Gimana kira-kira pendapat Bapak itu? Dalam Muzakarah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, saya pembicaranya, pembahasnya. Rasulullah sholat duha berjamaah terdapat dalam Sahih Bukhari. Sahih hadis. Gimana pendapat kita? Ya kalau sekali, dua kali berlangsung silakan. Tapi dikerahkan kita sholat duha berjamaah tiap hari, mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Lagi-lagi masalah cara. Ini ruang perdebatan. Lanjutkan amal soleh kita di masjid kita ini, yang iktikaf silakan, yang qiyam tahajud sendiri atau berjamaah silakan, atau dikombinasi kedua-duanya. Semoga Allah SWT menerima amal soleh kita dan
kita bisa saling memahami dan bertoleransi dengan saudara kita yang lain insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.